Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibul zaman. Allah itu maha indah dan sangat mencintai keindahan. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, kita lanjutkan bahasan tentang tutunggulan, atau setelah jadi kesenian disebutnya gondang. Kemarin kita sudah part 1 dikemukakan bahwa gondang itu berasal dari tutunggulan dan sejarahnya saat ada samagaha. Kemudian dikembangkan, yaitu tutunggulan itu saat ada samagaha, saat panen, dan saat hajat. Itu nanti yang ketiga belum kan? Pada saat panen kemarin sudah dibahas sebelum mangkek, kemudian ada nyangu ketan dan lain sebagainya. Gondang yang ketiga adalah gondang iberan. Gondang iberan itu adalah gondang untuk hajatan. Jadi kalau mau hajat itu ada tutunggulan dulu. Hajatnya apa saja? Apakah nyunatan, apakah kawinan, atau hajat-hajat apalah gitu. Biasanya hajat lemur juga dulu suka ada gondang dulu atau tutunggulan dulu. Itu memperingatkan ada sesuatu. Jadi kalau sekarang kan gampang saja, sekarang mah dari speaker aja. Warga RW 5 bahwa kita akan mengadakan Maulid Nabi atau kita harus ada posyandu, gampang sekarang. Dulu kan enggak. Kita ada iberan di lemur itu dengan ngagondang. Ya, misalnya gondang itu sebelum kita mulai masak-masak. Biasanya kalau orang sudah mau panen itu mau hajat, kemudian pak sudah ada gondang, itu pada nyalamberkeun, pada menemui yang punya hajat. Kemudian dia masak bareng. Membikin kue-kue, tangtang angin, ya, amis cangkeng, yang kayak gitu ya, papais, bugis, begitulah orang Sunda ya, segala macam lah, ya kue-kuenya itu teng-teng, teng-tengnya itu bukan yang lembut, malah yang keras itu ya itulah gegeplak dan lain sebagainya, koyak, begitu, ban-ban untuk pengantin atau udah mulai. Sudah ada peringatan untuk siapa yang ngambil itu cawu ya, pisang itu kan di karbit begitu ya, begitu. Jadi persiapan itu sebelumnya ada tutunggulan, ada gondang. Nah sekarang kesininya itu biasanya sekalian memareng. Kalau di daerah Karawang, daerah itu Aki sering diundang ke sana dulu, memberikan ya ceramah, semacam ceramah begitu ya. Tapi ceramahnya itu lebih cenderung kepada budayanya gitu. Ceramah budaya yang baik tentu saja ya. Budaya yang baik sekaligus. Nah, memareng itu biasanya membagikan tugas-tugas panitia. Ibu Anu nanti pada saat kan belum ada IO waktu itu dan malah menurut Aki dengan IO itu lebih kaku, hilang budaya begitu kan, kadang-kadang diganti dengan budaya barat, waktunya yang terburu-buru. Ini enggak, dibagi aja seadanya, rame-rame, kacau-kacau, tapi itulah hajatan tempon dulu yang menjadi dinamika, yang menjadi kebanggaan kan gitu. Kalau sekarang kan kebanggaannya dengan foto. Jadi setelah 5 tahun kemudian dilihat lagi fotonya itu bagus dan gitu. Dan sekarang sudah diganti namanya juga ya. Sudah digantinya apa? Kalau sekarang itu dipoto kan disebutnya diabadikan. Padahal kalau bahasa Sunda dilanggengkeun kan begitu. Kemudian bawaan kita kalau seserahan disebutkan diestafetkeun. Padahal bukan, dipapaikeun begitu. Enggak apa-apa lah. Memang bahasa Sunda itu susah ya. Antara mingkin dengan makin, pendek dengan pendek, itu kan dekat itu sebetulnya ya. Ya, karena sudah terbius oleh bahasa Indonesia dengan bahasa lain, lupa padahal sebetulnya gesernya sedikit-sedikit begitu ya. Nah,
Di Gondang Ibran ini adalah sekali lagi menceritakan kita akan ada maksud, ada hadas gitu ya, ada hajatan, biasanya ada hajatan yang besar. Begitu caranya. Jadi ada malam mamareng. Nah, kemudian bagaimana gondang ini diperkembangkan ke nasional. Nah, gondang yang 3 ini dilombakan. Biasanya yang sering dilombakan itu adalah gondang panen, gondang panen, karena itu kepercintaan ya. Itu 1996, 1997 itu dilombakannya tingkat Jawa Barat itu di Gedung Saparua. Gedung Saparua itu ya, yang dekat Jalan Seliwangi itu kan dekat Dinas Kesehatan di situ. Itu gedungnya masih bagus, terawat waktu itu. Jadi kan kita yang nonton di atas, yang pentas di bawah. Nah, ada 2 tahun berturut-turut yang menjadi juaranya itu adalah Hastanada Dunguswangi. Di mana itu Ki? Yaitu dari perkebunan Rancasuni Antan 8. Di mana perkebunan Rancasuni itu? Di Ciwidey. Kenapa Aki di situ? Itu tempat kelahiran Aki. Di Blok Genep. Jadi Aki lahir itu di hutan ya, di tengah kebun teh yang bercampur dengan hutan. Zaman Goromolan disebutnya. Nah, di situ tuh ada seorang direktur orang Belanda namanya M.I. Salhuteru. Max Imam Salhuteru. Nah, dia senang kepada kesenian Sunda dan dibangunlah jagonya. Jadi Rancasuni itu, Hastanada Dunguswangi itu bukan hanya juara di lingkungan perkebunan, tapi seluruh Jawa Barat bisa kalah. Gitu. Dan pelatihnya itu adalah Pak Pepe Sapira. Itu orang apa? Orang ini Bandung ya. Jalan ke Daya Kolot tenawan teh menisok poho deui. Nah, itu pelatihnya. Itu temannya Mang Koko. Nah, di dalam pertandingan gondang atau pasanggiri gondang, itu musuhnya biasanya itu juga. Yang 5 besar itu. Satu adalah Dunguswangi, Kabupaten Bandung ya, yaitu Rancasuni. Kedua Inten Dewata. Inten Dewata itu Garut ya. Yang ketiga Galuh, yaitu Ciamis. Yang keempat Pancaniti, itu Cianjur. Dan yang kelima Tajimalela, itu adalah Sumedang. Itu aja jago-jagonya itu. Bogor kadang-kadang suka masuk, yaitu dari Pajajaran. Itu kesenian-kesenian. Nah, di samping Aki jadi juara. Wah, lumayan itu plaktuknya ya. Dan gondang itu pentasannya diberi waktu paling lama itu 25 menit. Dari 25 menit, 25 menit, 25 menit. Karena kalau sudah final itu paling juga 5 atau 6 ya. Biasa diadukan dulu tapi sebetulnya yang paling menang itu biasanya wilayah Priangan, karena memang gondang itu lebih banyak di wilayah Priangan ya. Jadi Tajimalela dari Sumedang itu biasanya dari Rancakalong atau dari mana itu Darmauraja. Terus dari Garut itu biasanya dari Samarang, dari mana gitu ya. Itu kesenian-kesenian pada saat dilombakan. Nah, dari lomba-lomba juara ini dimasukkanlah kepada tim kesenian Jawa Barat. Tim kesenian Pasundan. Siapa saja? Ada tarinya, ada nyanyinya, ada angklungnya, ada gondangnya, yaitu itu tim kesenian itu diantaranya ya. Kalau Titim Patimah kan sudah di Jakarta, itu mah sudah tingkatnya sudah nasional. Maka dari Jawa Barat itu tim nasionalnya itu Upit Sarimana. Upit Sarimana pesinden kan. Lagu-lagunya sudah kontemporer. Misalnya Bajing Luncat begitu ya, Tumiladi Adu Boksen gitu, itu Torotot Heong, itu sudah lagu-lagunya Upit Sarimana dan itu sangat populer di seluruh Indonesia. Ya tetap Manuk Dadali juga itu masih jago. Kemudian yang kedua Penti Effendi. Penti Effendi itu adalah tim kesenian Jawa Barat. Kemudian Teti Kadi. Jangan lupa itu Bu Teti Kadi itu sama dengan Aki kayaknya satu tim ya. Jadi dimasukkan pada tim, kita main misalnya di Jakarta, lupa Aki juga di gedung mana, apakah
Taman Ismail Marzuki atau tidak, Aki sudah lupa lagi. Mungkin di situ atau mungkin bukan. Karena beberapa kali ya begitu. Yaitu dengan Bu Teti Kadi. Kalau Hettikus Endang itu keseninya. Itu mah periode berikutnya. Jadi apa? Generasi adeknya begitulah begitu ya. Itu saja. Itu lawaknya 4S. 4S. Sam, Sopyan, Suryana Patah ya, dan satu lagi siapa, 4S ya. Sekarang masih pada main sebagian di sinetron. Jadi itulah Gondang. Jadi Gondang itu Aki remuskan lagi. Yang pertama adalah berasal dari Tutunggulan. Tutunggulan itu dilaksanakan pada 3 momen. 1 pada saat Samagaha, 2 saat hajat, dan 3 saat panen disebutlah. Kemudian tim Gondang ini masuk kepada tim kesenian Jawa Barat bersama para biduan-biduan, termasuk Angklung Mang Ujo. Angklung Mang Ujo juga itu adalah masuk tim pada tahun 70-an, tapi belum secanggih seperti sekarang ya. Itu kepada penanya, mohon maaf 2 kali kita 2 hari membahas tentang Tutunggulan atau Gondang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebelum lupa Aki ya, sebelum lupa, kalau ini memang ada yang kesamaan, ada berbeda, namanya juga budaya. Dan jangan lupa yang masuk juga suka masuk itu kan Pancaniti Cianjur ya, Pancaniti Cianjur, Bogor, Pajajaran. Jadi banyak yang berkembang. Kemudian Aki juga hanya jadi juara 2 kali dan kesananya mungkin yang lain Aki juga sudah lupa lagi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.